Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Syarif Hidayat, tentunya di channel Jahbata Sewu. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Oke, saya di video kali ini akan mencoba melanjutkan pembahasan yang video sebelumnya, yaitu tentang materi matematika bangun datar. Namun di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang keliling dan luas bangun datar. Di antaranya keliling, luas persegi, kemudian ada juga persegi panjang dan segitiga. Namun sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, apabila video ini bermanfaat, silakan jangan lupa tekan like-nya, kemudian subscribe-nya dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Karena subscribe itu gratis ya, jadi nggak usah khawatir, tinggal klik aja. Oke, langsung saja biar nggak usah lama-lama, kita langsung menuju ke ruangan pembelajaran. Ayo kita ikuti saya ke ruangan pembelajaran. Let's go. Oke, ini kita sudah sampai ke ruang pembelajaran. Seperti yang tadi saya sudah diutarakan di awal, bahwasanya di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang keliling dan luas persegi, kemudian persegi panjang dan segitiga. Namun sebelum saya melanjutkan, saya ingatkan kembali bahwasanya persegi itu memiliki 4 sisi. Ya. Untuk lebih jelasnya, dalam mencari keliling dan luas persegi ataupun persegi panjang nantinya, ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus-rumusnya. Seperti apa rumus dari keliling dan luas persegi? Kalian bisa lihat seperti ini rumusnya. Oke, itu tadi rumus dari keliling persegi dan luas untuk mencari persegi. Oke, kita langsung aja, saya akan memberikan beberapa contoh agar kalian bisa memahami rumus yang tadi ya. Kita mencari keliling terlebih dahulu dan luas dari persegi. Contoh yang pertama, silakan kalian perhatikan soalnya. Soalnya sebagai berikut. Soal yang pertama tadi disebutkan atau diperintahkan, carilah keliling dan luas persegi dengan ukuran masing-masing sisinya yaitu 5 cm. Kita selesaikan soal pertama dulu ya. Persegi dengan panjang sisinya masing-masing 5 cm. Untuk mencari keliling ada 2 cara. Nah, seperti yang rumus tadi ya. Kita pakai cara yang pertama dulu. Cara pertama. K sama dengan K itu keliling ya. Tanda tanya. Sedangkan sisinya sama dengan 5 cm. Maka bisa diketahui atau bisa kita hitung kelilingnya yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm, sehingga hasilnya berapa? Pinter, yaitu 20 cm persegi. Ini keliling persegi dengan panjang sisi 5 cm. Nah, ingat, persegi ini memiliki panjang sisi yang sama, sehingga tinggal dijumlahkan aja sisi-sisinya. Cara yang kedua kita gunakan cara yang kedua.
Untuk mencari keliling, tadi ada dua cara. Yang pertama dijumlahkan semua sisinya, atau bisa dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara keliling sama dengan 4 dikali S atau dikali si. 4-nya dari mana? Angka 4 itu dari jumlah keseluruhan sisi yang ada dari persegi. Sisinya ada 4, maka di sini ditulis 4. 4 kali S atau kali si, sehingga bisa dihitung 4 dikali 5 sama dengan 20. Hasilnya sama ya dengan yang cara pertama. Perbedaannya kalau cara pertama itu dihitung dengan penjumlahan. Cara kedua dihitungnya dengan perkalian. Kalian bisa lihat hasilnya sama, 20 cm persegi. Cara pertama dan cara kedua. Ini untuk menentukan keliling persegi. Setelah mencari keliling atau setelah diketahui kelilingnya, tadi perintahnya adalah carilah keliling dan luas dari bangun persegi dengan sisi panjangnya yaitu 5 cm. Sekarang cari luasnya. Rumus luas. Ketika mencari luas persegi, ada rumusnya yaitu sisi kali sisi. Kita cari luasnya. Rumusnya adalah sisi dikali sisi. Sama dengan sisinya berapa? Ingat, ketika sisi kali sisi di sini yang dimaksud sisi di sini yaitu panjang sisinya. Panjang sisinya berapa? 5 cm. Maka ditulis di sini 5 cm dikali 5 cm. Di sini 5 juga karena kan sama-sama sisi. Sisinya yaitu panjangnya 5 cm. Kenapa bukan 4? Karena yang 4 itu untuk mencari keliling, jumlah total sisi. Ya. Kalau mencari luas itu panjang sisinya. Panjang sisinya itu 5 cm. Sehingga bisa kita jumlahkan atau bisa kita hitung 5 kali 5 sama dengan 25 cm. Ini luasnya. Ya. Luasnya adalah 25 cm. Untuk soal yang pertama, hasilnya seperti ini. Kelilingnya 20, luasnya 25 cm. Sampai di sini paham ya? Lebih gampang dan lebih mudah untuk cara menghitungnya. Soal yang kedua tadi perintahnya adalah carilah keliling dan luas persegi dengan panjang sisinya yaitu 12 cm. Kita hapus dulu yang ini ya. Kita hapus dulu. 12 cm panjang sisinya. 12 cm. Diketahui sisi yaitu 12 cm. Ditanya kelilingnya belum ketahuan nih. Maka kita cari. Rumus yang pertama tadi boleh dijumlah ya. Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sehingga sama dengan 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12. Ini untuk sisi yang pertama atau cara yang pertama. 12 ditambah 12 sama dengan 24. Berarti ini sama ya, 24. Untuk mempermudah seperti ini aja. 24 ditambah 24 sama dengan 48 cm persegi. Ini cara pertama. Kita hitung coba dengan cara kedua. Apakah hasilnya sama? 4 dikali sisi. Ingat, ini rumusnya untuk mencari keliling. 4 kali sisi yaitu 4 dikali 12. 4
4 dikali 12 sama dengan 48, dan ternyata hasilnya sama. Baik antara cara yang pertama ataupun cara kedua hasilnya sama-sama 48. Oke ya, sampai sini paham ya cara ngitung keliling. Sekarang luasnya, karena tadi kan pertanyaannya keliling dan luas, maka kita hitung luasnya. Luas dari persegi ini yaitu 12 cm. Rumusnya sisi dikali sisi, maka 12 dikali 12. Cara menghitungnya, kalian boleh menggunakan hitungan menurun ataupun boleh yang biasa kalian gunakan. Termudahnya gimana? Kita coba hitung pakai hitungan menurun ya. 12 kali 12. 2 kali 2 4. 1 kali 2 2. 2 kali 1 2. 1 kali 1 1. Sama dengan tinggal dijumlah ya, ini pertama kali. 4 4 1 sehingga hasilnya 144 cm persegi. Ini luas dari persegi dengan panjang sisinya 12 cm. Luasnya adalah 144. Itu untuk mencari keliling dan luas persegi. Ini rumusnya ya. Kalau mencari keliling ini rumusnya, ataupun yang ini sama aja, ini keliling, rumus keliling. Ini rumus keliling, ini rumus luas. Kemudian biasanya ada soal seperti ini. Keliling ataupun luas itu sudah diketahui atau sudah ada nilainya. Contoh gini, diketahui keliling persegi yaitu 28 cm persegi. Berapakah panjang sisinya? Jadi kelilingnya sudah diketahui nih. Kita hapus dulu. Diketahui keliling besarnya yaitu 28 cm persegi. Ditanya sisinya sama dengan titik-titik. Jadi sisinya belum ada nih di sini. Sisinya belum ada. Belum ketahuan panjang sisi dari persegi itu berapa. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya, soal seperti ini cara menyelesaikannya adalah kita tinggal membagi dengan jumlah sisi yang ada. Sisi dari persegi itu sendiri, jumlah sisinya semuanya ada berapa? Ada 4 ya, maka sisi sama dengan keliling dibagi 4. Ini rumusnya ya, keliling dibagi 4 sehingga 28 dibagi 4 sama dengan 7 cm. Ini adalah panjang sisi persegi tersebut ya. Jika ditanyakan seperti tadi, diketahui kelilingnya 28 cm, berapakah panjang sisinya? Cara ngitungnya seperti ini, dibagi dengan angka 4. Angka 4 dari mana? Jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki persegi. Jumlahnya ada 4, maka di sini tulis saja 4 ya, dibagi 4 sama dengan 7 cm. Terus bagaimana kalau yang diketahui itu luasnya? Cara ngitungnya sama enggak? Tentunya beda ya, karena diketahui kan luasnya. Caranya gimana? Lihat ya. Contoh, diketahui luas persegi yaitu 64 cm persegi. Ini keliling ya. Dan diketahui sisinya. Diketahui ditanya, maksud saya ditanya ya, ini keliling, ditanya itu sisinya. Sekarang
yang diketahui luasnya. Diketahui luasnya tadi diketahui luasnya itu 64, ditanya panjang sisinya. Panjang sisinya berapa? Ketika ada soal seperti ini, ya, diketahui luas persegi 64 cm persegi. Berapakah panjang sisinya? Cara menghitungnya seperti ini. Ini rumusnya nih, R sama dengan sisi kuadrat. Menjadi, karena S-nya ini atau sisinya belum ketemu atau belum diketahui ya, maka S-nya dipindah ke sini. Dan L-nya dipindah ke sini, luasnya ya. Tapi dikasih akar kuadrat. Sehingga bisa kita temukan panjang sisinya. S sama dengan 64. Akar kuadrat dari 64 adalah, cara gampangnya gini. Kalian bisa menghitung perkalian angka yang sama agar hasilnya menjadi 64. Berapa kali berapa yang hasilnya 64, tapi angka yang sama. Di sini kita bisa tahu angka yang sama, yaitu angka 8. Sehingga bisa kita tulis di sini 8. 8 dikali 8 sama dengan 64. Maka panjang sisi dari persegi yang luasnya 64 cm persegi, panjang sisinya adalah 8 cm. Ini adalah cara mengetahui sisi dari persegi apabila yang diketahui terlebih dahulu yaitu kelilingnya ataupun luasnya. Oke, ini bangun datar persegi ya. Sampai sini paham ya? Jelas ya, bisa dimengerti? Kalau masih ada yang bingung, silahkan nanti komen di kolom komentar. Kita lanjut ke bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Oke, ini contoh bentuk dari bangun datar persegi panjang. Sama seperti persegi, ketika kita mau menghitung atau mencari keliling dan luas persegi, kita harus menggunakan rumus terlebih dahulu. Tentunya rumus persegi panjang. Rumusnya seperti apa? Kalian bisa lihat seperti gambar berikut ini. Oke, tadi rumus persegi panjang ya. Kelilingnya, luasnya, dan cara menghitung jika diketahui keliling ataupun luasnya. Kita mulai dari yang keliling terlebih dahulu. Contoh soal seperti ini. Soal yang pertama, diketahui panjang dari persegi panjang ini, sisi yang pertama panjangnya itu 15 cm. Ya, 15 cm. Kemudian lebarnya yaitu 7 cm. Ini adalah panjang dan lebar dari persegi panjang yang akan kita cari kelilingnya. Langsung saja kita menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama tadi di dalam rumus tertulis K sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L. P-nya berapa? 15 ditambah 7 ditambah 15 ditambah
tambah 7. 15 tambah 7 berapa? 15 ditambah 7, 22. Ini pun sama, 22. Sehingga kelilingnya bisa kalian hitung dan hasilnya adalah 44 cm. 44 nih kelilingnya dari cara yang pertama ya. Cara yang pertama. Cara yang kedua sama enggak hasilnya? Kita hitung. Cara yang kedua rumusnya sama dengan ini mencari keliling. Ingat ini mencari keliling. Persegi panjang. Cara yang kedua yaitu rumusnya tadi 2 dikali. Kalau di gambar seperti ini ya, P ditambah L sama dengan ini. Kalau ada yang seperti ini namanya perkalian ya, 2 dikali seperti ini. Ini ada dikali di sini, tapi biar lebih gampangnya nggak usah diikut sertakan. Ini karena dibacanya dikali. Bisa kalian tulis sama dengan 2 P-nya berapa? 15 ditambah L-nya 7. Sehingga bisa kalian hitung 2 dikali 22 sama dengan 2 dikali 22 hasilnya 44. Sama ya dengan yang cara pertama. Ini mencari keliling persegi panjang. Rumus pertama P ditambah L ditambah P tambah L. Hasilnya 44. Cara kedua pun hasilnya 44. Baik cara yang satu ataupun cara yang dua, kalian boleh memakainya. Tinggal kalian pilih mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Ini mencari kelilingnya. Selanjutnya mencari luasnya. Mencari luas dari keliling persegi panjang dengan panjangnya 15 cm dan lebarnya 7 cm. Ketika mencari luas, rumus yang digunakan adalah rumusnya sama dengan panjang dikali lebar. Sehingga bisa dihitung 15 dikali 7 sama dengan berapa? Ada yang tahu 15 kali 7? 15 dikali 7. Kalian boleh menghitung cara menurun seperti tadi ya. 15 dikali 7. 7 kali 5 sama dengan 35. Nyimpen 3. 1 dikali 7 1. Ditambah 3 sama dengan 10. Hasilnya 105 cm. Ya. Ini hasil dari keliling. 5 cm kubik. Keliling persegi panjang dan luas persegi panjang. Kelilingnya yaitu 44, luasnya 105. Ini dengan panjangnya 15 cm dan lebarnya 7 cm. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua itu panjang 10, lebar 5. Kita tinggal ubah di sini ya. Cara pertama 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 15 ditambah 15 sama dengan 30 cm. Cara pertama 15 ditambah 15 sama dengan 30. Cara yang kedua di sini 10 ditambah 5. 10 dari panjang, 5 dari lebar. 2 dari mana? 2 ini dari jumlah sisi yang sama.
Persegi panjang kan sisinya ada 4, tapi keempatnya tidak sama. Masing-masing 2 sisi yang sama, makanya di sini ditulisnya 2. Lebarnya ada 2, panjangnya ada 2, makanya ditulisnya 2. 2 panjang sisi yang sama. Sehingga bisa kita hitung ya, kita lanjut. 15. 2 kali 15 sama dengan 30. Sama ya dengan yang pertama tadi 30. Hasilnya sama 30. Kemudian luasnya. Panjang 10 dikali lebar, yaitu lebarnya 5. 10 kali 5 berapa? 10 kali 5 yaitu 50 cm. Terus bagaimana kalau ada yang menanyakan luas persegi panjangnya sudah diketahui? Ya, luas persegi panjangnya sudah diketahui. Namun salah satu dari sisinya, baik itu panjang ataupun lebarnya, belum diketahui. Contohnya, ya, diketahui luas dari persegi panjang, luasnya adalah 128. Ya. Ini luasnya 128. Kemudian panjangnya 16 cm. Yang ditanya adalah lebarnya. Ya. Berapa lebarnya? Ketika ada pertanyaan seperti ini, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus luas yang diketahui itu 12. Kita tulis L dulu ya. Ini L kecil itu lebar, L gede luas. Dibagi panjang sama dengan 128 dibagi 16. Hasilnya kalian bisa hitung dengan cara hitungan seperti ini. 128 16. 128 16. Maka kalian bisa hitung dengan cara pembagian yang seperti ini. Kalau di kampung saya atau waktu saya kecil katanya pembagian seperti ini namanya prokapit. Tapi kalau di kampung lain saya kurang tahu ya pembagiannya dinamakan apa, saya nggak tahu. Tapi kalau di kampung saya namanya pembagian prokapit. Ya. Maka untuk mencari seperti ini kita langsung hitung aja. 16 dikali berapa biar ada 128 ya. Kalau dikali 1 jauh ya, kali 2 jauh. Kita coba perkalian 8. 16 dikali 8. 6 kali 8. 6 kali 8 berapa? Ya. Kalau yang bisa hitungan jari, boleh pakai jari. Jari matika ya. 6 kali 8. 6 kali 8. 48. 48 ya. Sini 48. Ini kan 4. 1 kali 8, 8 tambah 4, 12. Pas. 128. Sehingga di sini hasilnya 8. Maka jawabannya adalah 8. Ini ketika mencari lebar dari luas persegi panjang yang sudah diketahui 128 dan panjangnya 16 cm. Sedangkan luasnya belum diketahui. Cara menghitungnya seperti ini. Kalau ditanyakan panjangnya sama ya, tinggal dirubah. Di sini dirubah P, di sini dirubah lebar. Contoh. Luas sama dengan 128, lebar sama dengan 8, panjang sama dengan titik-titik. Sama, panjang sama dengan luas dibagi L. Sama dengan 128 dibagi 8, sama dengan 16. Sama hitungnya. Oke, ini cara menghitung persegi panjang.
Kita lanjut yang ketiga, yaitu segitiga. Ketika kita mau menghitung keliling dan luas segitiga, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus untuk mencari keliling dan luas segitiga. Rumusnya seperti apa? Kalian bisa lihat rumus berikut ini. Ini gambar segitiga. Biasanya sisinya itu ditulis dengan A, B, C. Karena ada 3 sisi ya. Kita langsung saja kita contohkan segitiga ini dengan panjang sisinya misalkan 8. Ya, yang A itu 8, yang B 6, yang C 12. Maka kelilingnya sama dengan A ditambah B ditambah C. A-nya 8, B-nya 6, C-nya 12. 8 ditambah 6, 14. Ditambah 12 sama dengan 26. Ini kelilingnya. Gampang ya? Hanya tinggal dijumlahkan saja. Antara A, B, C hanya dijumlah saja. 8 tambah 6 tambah 12. Hasilnya 26. Ini mencari keliling. Ya, mencari ke keliling. Gimana kalau mencari luas segitiga? Luas segitiga, contoh. Ketika mencari luas segitiga, kita harus tahu terlebih dahulu tinggi dan alasnya. Di sini ada segitiga siku-siku, tingginya 12, alasnya 5. Cara mencarinya, luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Ini rumusnya ya. Atau boleh juga luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Sama dengan alasnya 5 dikali 12 dibagi 2. Sama dengan 60 dibagi 2. Hasilnya 30. Ini cara mencari luas segitiga. Nah, gampang kan? Hanya dikalikan saja kemudian dibagi 2. Ya, mudah untuk mencari luas segitiga. Sampai sini bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan tidak ada hambatan apapun. Apabila ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terus ada yang bertanya kepada saya waktu itu, Pak, gimana sih kalau ada 2 gambar segitiga yang menjadi 1, sedangkan yang ditanyakan hanya 1 segitiga saja, dicari luasnya. Seperti contoh berikut ini nih. Ya, kalian bisa lihat gambar dari segitiga berikut ini. Nah, ini gambarnya tadi ya. Nah, inilah gambar yang tadi sudah kalian lihat. Contohnya ada segitiga A, B, C, D. Ada 2 gambar segitiga A, B, D, dan segitiga B, C, D. Yang jadi pertanyaan, berapakah luas segitiga A, B, D? Ketika ada soal seperti ini, ya, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, kalian harus
terlebih dahulu menghitung seluruh luas dari segitiga ini. Jadi biar mudahnya saya tandain ini segitiga satu. Segitiga satu itu keseluruhan ya. Di sini aja dari luar. Segitiga satu sama dengan A, C, D. Ini segitiga satu. Dari A sampai sini muter, ya. A sampai D muter lah pokoknya itu segitiga ACD. Yang ini saya tandain segitiga dua, yaitu BCD. Ada dua segitiga ya. Kalau untuk mencari luas ini kita terlebih dahulu mencari luas segitiga ACD. Luasnya berapa? 12 tambah 4, 16. Ini merupakan alas. Alas dari segitiga ACD 16 dikali tingginya 6 dibagi 2 sama dengan, ada yang tahu? Kita hitung bareng-bareng. Pakai hitungan menurun aja biar cepat ya. 16 kali 6. 6 kali 6 36. Benar nggak? 6 kali 6 36 ya. Kemudian 1 kali 6 6 ditambah 3 9. Sehingga di sini 96 dibagi 2. 96 bagi 2 hasilnya 48. Ini dari segitiga ACD, luasnya 48. Sekarang cari luas dari segitiga BCD. Luasnya yaitu sama dengan, alasnya berapa alasnya? 4 dikali 6 dibagi 2 sama dengan 4 kali 6 berapa? 4 kali 6 20. Ayo. 20 berapa? 4 kali 6 24. Ya. Dibagi 2 hasilnya 12. Dari sini kita sudah bisa menentukan luas segitiga ABD. Caranya luas segitiga ABD sama dengan luas segitiga ACD diambil luas segitiga BCD, sehingga sama dengan 48 diambil 12 sama dengan 36. Pinter sekali ya, 36. Itulah cara menyelesaikan soal segitiga dengan dua bentuk segitiga seperti ini. Sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan like, kemudian subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran ataupun video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.